Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan bagian kedua untuk soal-soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsinya. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah bahas tuh soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, minta tolong subscribe dulu sekarang sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan juga menciptakan konten-konten pendidikan seperti yang saat ini. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk bergabung di program membership kami untuk level 1, level 2 ataupun level 3-nya, silahkan bergabung. Kalian akan mendapatkan berbagai macam benefit tergantung dengan level membership yang kalian pilih. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 4. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui A tambah B kurang C sama dengan 156. Kemudian A banding B sama dengan 3 banding 12. B banding C sama dengan 15 banding 9. Hasil dari B kurang A tambah C adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Kita mulai dari sini. A tambah B kurang C dikatakan adalah 156. Kemudian ada perbandingan yang dinyatakan di soal ini, yaitu A banding B, atau bisa kita tuliskan dengan A per B, itu sama dengan 3 banding 12, atau 3 per 12. Coba kita sederhanakan dulu, ini sama dengan 1 per 4 ya, ketika dibagi 3 bagian pembilang dan penyebutnya. Nah, berarti A per B sama dengan 1 per 4. Nah, di sini ada lagi perbandingan tuh. Yang kedua yaitu B banding C atau B per C sama dengan 15 berbanding 9. Coba kita sederhanakan dulu. Ini ternyata sama dengan 5 per 3 ketika dibagi dengan 3. Seperti itu, berarti kita tuliskan B per C sama dengan 5 per 3. Nah, kalau kalian perhatikan di masing-masing pecahan perbandingan ini, A per B sama dengan 1 per 4 dan B per C sama dengan 5 per 3, ini sama-sama ada unsur B di dalamnya. Maka kita coba nyatakan masing-masing variabel A dan variabel C ke dalam variabel B supaya mendapatkan nilai B-nya nanti. Berarti caranya kita kali silang dulu perbandingan 1 per 1. Berarti di sini A kali 4 dapatnya 4A, kemudian sama dengan 1 kali B dapatnya B. Berarti A kalau mau dinyatakan dalam B itu sama dengan B per 4. Selanjutnya untuk yang perbandingan kedua kita kali silang juga. 3 kali B dapatnya 3B. Kemudian 5 kali C dapatnya 5C. Nah, karena yang kita mau cari adalah C, maka kita bisa nyatakan C itu sama dengan yang ini 3B dibagi dengan koefisien dari variabel C, yaitu dibagi dengan 5. Maka kita dapat C sama dengan 3B per 5. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing variabel A dan variabel C dalam variabel B, maka kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Jadi ini adalah persamaan 1, A tambah B kurang C sama dengan 156. Coba kita masukkan nilai-nilainya. A-nya kita ganti B per 4, B-nya tetap, kemudian C-nya kita ganti dengan 3B per 5, sama dengan 156. Nah, kalau kalian lihat di bagian penyebut, ini kan ada 5 dan juga 4 ya. Coba kita cari dulu KPK antara 4 dan 5. Nah, ternyata KPK-nya adalah 20. Maka kita samakan dulu semua penyebutnya dengan 20. Berarti di sini kita peroleh 20 semua ya. Untuk di bagian atasnya, yang pertama, kita bagi 20 ini dengan 4. Jadi bagi 4 itu kan dapatnya 5. 5-nya dikalikan dengan B yang di atasnya dapat 5B. Nah, selanjutnya untuk yang B saja ini kan ada 1B ya. Untuk membuat 1B itu bisa kita ubah menjadi 20 per 20 ketika kita bagikan 20 bagi 20 kembali menjadi 1 ya. Jadi tidak merubah nilai dari 1B tadi. Maka kita tuliskan 20B. Selanjutnya di sini kan kurang 3B ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita bagi 20 dengan 5 yang ada di sini dapatnya 4. 4 itu kita kalikan di bagian pembilang yaitu 3B dikalikan dengan 4 kita peroleh 12B. Itu sama dengan 156. Coba kita selesaikan dulu bagian pembilangnya. Maka di sini kita hitung 5 tambah 20, 25 dikurang dengan 12 dapatnya 13. Berarti di sini 13B per 20 sama dengan 156. Nah, kalau misalkan kita mau cari B-nya saja, maka bisa kita cari dengan cara 156 itu dikali dengan angka yang ada di sampingnya B ini, tetapi dengan posisi yang terbalik atau kebalikannya, yaitu 20 per 13. Nah, coba kita bagi
Nilai 156 dibagi 13 itu berapa sih? 156 dibagi 13 kita peroleh di sini 1 ya. 13 kurang 26 berarti 2. Kita peroleh di sini, kita coret hasilnya adalah 12. Maka 12 kali 20 kita dapat nilai B-nya adalah sama dengan 240. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai B, itu sangat mudah untuk mendapatkan nilai masing-masing huruf yang lainnya. Jadi kita mulai dari A, nilai A akan kita tuliskan B per 4 ya, sesuai dengan yang kita dapat di sini. Kita masukkan nilai B yaitu 240, maka kita dapat nilai A-nya adalah 240 per 4, maka nilai A-nya adalah 60. Kita juga akan mencari nilai C. Jadi karena C-nya tadi kita peroleh 3B per 5, nah selanjutnya kita masukkan nilai B-nya, berarti 3 dikalikan dengan 240 dibagi dengan 5. Coba kita bagi dulu 5 dengan 240 yang ada di sini. Ternyata hasilnya adalah 48. Coba kita kalikan deh, 3 dikalikan dengan 48, maka kita peroleh 48 kali 3 itu adalah 4, ingat 2, 4 kali 3 12, tambah 2 adalah 14. Sehingga kita peroleh hasilnya C sama dengan 144. Nah, ketika kita sudah mendapatkan semua nilai, A-nya adalah 60, B-nya adalah 240, dan juga C-nya adalah 144, soal dari nomor 4 ini sudah sangatlah mudah untuk diselesaikan. Berarti B kurang A tambah C itu sama dengan 240 dikurang 60 ditambah dengan 144. Coba kita hitung, di sini adalah 180, kemudian ditambah 144, kita dapat D hasilnya adalah 324. Sehingga jawaban yang benar dari soal nomor 4 ini adalah opsi yang C, yaitu 324. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami terkait tentang soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ustazah Uswah melakukan survei kepada anak-anak MI untuk mengetahui warna favorit mereka. Hasil yang diperoleh terlihat pada diagram di bawah ini. Banyaknya responden minimal yang mengisi survei adalah titik-titik. Nah, jadi di soal ini namanya diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini biasanya di dalamnya itu dalam bentuk persen-persen maupun yang derajat. Nah, di sini kebetulan yang derajat, dari mana kita tahu? Karena di sini tulisannya adalah derajat. Jadi simbol derajat itu yang ini. Ini simbol derajat. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Kalian akan menuliskan terlebih dahulu masing-masing warna ini dengan sudut yang ada di dalam diagram tersebut. Jadi kita tuliskan seperti ini. Untuk warna kuning, jadi misalkan kita mulai dari warna kuning, ini sudutnya kan 108 ya, 108 derajat. Nah, kemudian kita ingat total satu lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kita harus bagi dengan 360 derajat ini agar kita tahu berapa bagian si warna kuning dari keseluruhannya ini. Nah, ternyata ini kan bagiannya ya. Kita coba sederhanakan dengan cara bagi dulu dengan angka 9. Jadi 108 bagi 9 kan jadinya 12 ya. Kemudian 360 dibagi 9 hasilnya adalah 40. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, coba kita sederhanakan lagi dengan cara membaginya dengan 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3 per 10. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana untuk bagian dari yang berwarna kuning. Kita lanjut untuk warna selanjutnya. Warna selanjutnya adalah yang biru. Nah, biru ini kalau kalian perhatikan adalah 60 derajat. Maka kita tuliskan 60 derajat per 360 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 60. Jadi ketika kita bagi dengan 60, kita peroleh adalah 1/6. Jadi si biru ini adalah 1/6 dari total keseluruhan siswa yang ada di MI tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah yang berwarna ungu. Nah, untuk yang berwarna ungu ini coba kita lihat, ternyata dia 72 derajat. Berarti kita tuliskan 72 derajat per 360. Ini kalau misalkan kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 72 juga, maka kita peroleh hasilnya adalah 1/5. Jadi yang suka warna ungu itu adalah 1/5 dari total siswa pada MI tersebut. Kita lanjut untuk warna yang terakhir itu adalah warna merah. Jadi warna merah ini angkanya kan 120 derajat ya. Berarti kita tuliskan 120 derajat per 360 derajat. Ketika kita bagi dengan 120 agar menjadi sederhana, kita peroleh hasilnya adalah 1/3. Apa artinya 1/3 ini? Maksudnya yang suka warna merah di MI tersebut adalah 1/3 dari total siswa yang ada di MI tersebut. Nah, jadi untuk mendapatkan responden minimal yang ditanyakan di soal ini, maka kita harus memperhatikan semua bagian dari yang berwarna kuning, biru, ungu, dan juga merah. Kita fokus di bagian penyebutnya saja.
Jadi di sini bagian kuning kan penyebutnya adalah 10 ya, kita tuliskan 10. Kemudian di bagian biru ini kan 6 ya, penyebutnya kita tuliskan 6. Kemudian untuk yang ungu penyebutnya 5, sedangkan untuk yang merah penyebutnya 3. Apa yang kita akan lakukan dengan angka-angka ini? Jadi kita akan mencari responden minimal dengan cara mencari KPK-nya dari 10, 6, 5, dan juga 3. Nah, jadi setelah kita pikir-pikir, oh ternyata kelipatan persekutuan terkecil dari 10, 6, 5, dan juga 3 itu adalah 30, karena 30 ini merupakan kelipatan dari masing-masing angka tersebut dan juga merupakan persekutuan terkecil di antara mereka. Nah, karena di sini kita dapat KPK dari 10, 6, 5, 3 yang merupakan penyebut dari masing-masing bagian warna kuning, biru, ungu, dan merah yang ada dalam survei dilakukan oleh Ustazah Uswah, maka kita peroleh banyaknya responden minimal yang mengisi survei tersebut adalah sebanyak 30 siswa. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 30. Cukup mudah kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di soal nomor 6 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Lisa wants to write a digit in each cell in table below so that the sum of the four numbers in each row and each column is equal. She has already written some numbers as shown in the table. The value of B is equal to bla bla bla. Jadi di sini artinya adalah Lisa ingin menuliskan sebuah digit angka di masing-masing sel. Jadi maksudnya sel di tabel di bawah ini itu adalah bagian kotak-kotak yang belum ada angka di dalamnya. Sehingga dikatakan di sini total dari 4 angka di tiap baris dan juga tiap kolomnya. Jadi baris itu ke samping kanan, kemudian untuk kolom itu yang ke bawah. Jadi 4 angka untuk yang satu baris dan juga satu kolom itu haruslah sama. Nah, selanjutnya di kalimat berikutnya dikatakan dia telah menulis beberapa angka seperti yang tercantum di tabel di bawah ini. Sehingga yang ditanya itu adalah nilai B. Jadi B ini ditanya berapa sih nilainya. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini kita isi dulu kotak-kotak yang belum diisi oleh Lisa dengan huruf-huruf selain huruf B. Kita mulai yang pertama, ini adalah A, ini C, ini D, ini E, ini F, dan yang terakhir adalah huruf G. Nah, setelah kita namai masing-masing kotak kosong yang belum diisi oleh Lisa tadi dengan huruf-huruf, kita lihat pasti nilai-nilai dari tiap baris dan juga tiap kolom haruslah sama sesuai dengan yang dituliskan di soal ini. Jadi kita ambil sampel saja untuk baris yang pertama, 1 tambah A tambah 6 tambah 3, itu nilainya pastilah sama dengan kolom yang di bagian kanan ini, yaitu 3 tambah 8 tambah 4 tambah G. Maka bisa kita tuliskan juga menjadi 1 tambah A tambah 6 tambah 3 sama dengan 3 tambah 8 tambah 4 ditambah dengan G. Nah, setelah ini kita jumlahkan dulu yang bisa kita jumlahkan, yaitu di sini A tambah dengan 1 tambah 6 tambah 3 adalah 10. Kemudian di ruas kanan 3 tambah 8 adalah 11 tambah 4 adalah 15. Berarti 15 ditambah dengan G. Nah, selanjutnya positif 10-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan temannya yang konstanta yang juga ada di sebelah kanan. Berarti kita peroleh A sama dengan G ditambah dengan 15 dikurang dengan 10. Berarti kita dapat A sama dengan G ditambah dengan 5. Coba kita pindahkan 5-nya ke ruas kiri supaya kita dapat variabel G dalam A. Berarti kita tuliskan G sama dengan A dikurang 5. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya kita lihat bagian baris pertama dengan kolom yang berikutnya, yaitu kolom yang kedua dari kanan. Jadi ini kita ambil sebagai sampel berikutnya. Jadi kita bisa tuliskan 1 tambah A tambah 6 tambah 3 itu nilainya sama dengan 6 tambah 2 tambah E tambah 7. Jadi di sini kita jumlahkan dulu yang bisa dijumlahkan. Kita peroleh A ditambah 10 sama dengan 6 tambah 2, 8 tambah 7, 15 ditambah dengan E. Berarti di sini kita tuliskan A sama dengan E ditambah 15. 10 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan lagi menjadi pengurang, sehingga kita peroleh A sama dengan E ditambah dengan 5. Nah, selanjutnya bisa juga kita tuliskan E sama dengan A dikurang 5 karena ini pindah ke ruas kiri. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik, nilai G dan nilai E itu ternyata sama. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 yang ada di
penyelesaian yang kita kerjakan ini nilainya sama. Jadi G-nya sama dengan A kurang 5, E juga sama dengan A kurang 5. Maka kita dapat simpulkan bahwa G itu nilainya sama dengan E. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari dua variabel E dan G dalam A, kita akan cari juga nilai D, nilai F, nilai C juga dalam A juga, supaya kita bisa mengetahui nilai B-nya. Nah, selanjutnya kita lihat baris pertama dengan baris yang kedua. Jadi yang baris kedua ini kita akan bandingkan dengan baris pertama, nilainya harus sama. 1 tambah A tambah 6 tambah 3 sama dengan C tambah 2 tambah 2 tambah 8. Di sini pasti kita akan mendapatkan nilai C dalam A. Berarti kita dapat A tambah 10 sama dengan C ditambah dengan 12. Berarti nilai C itu sama dengan A dikurang 2, karena 10 kurang 12 kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Jadi kita sudah mendapatkan C dalam A. Nah, selanjutnya kita lihat baris pertama dengan baris ketiga. Untuk baris pertama nilainya tadi sudah kita dapat A tambah 10. Kita sama dengankan dengan D tambah 7 tambah E tambah 4. Berarti di sini kita dapat A tambah 10 sama dengan D tambah E ditambah dengan 11. Kemudian di sini kita ubah dia menjadi D sama dengan bla bla bla. Berarti D sama dengan A tambah 10 kurang E kurang 11. Berarti kita dapat D-nya sama dengan A kurang E dikurang 1. Nah, kemudian kita ingat bahwa nilai E itu sama dengan A kurang 5. Sehingga kita peroleh D sama dengan A, negatifnya kita kali masuk, jadi negatif A tambah 5 kurang 1. Berarti nilai D-nya sama dengan A-nya habis, yang tersisa adalah 5 kurang 1, yaitu sama dengan 4. Kita peroleh D-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita lihat baris pertama dan juga kolom yang kedua dari kiri. Berarti bisa kita tuliskan dengan A tambah 10 sama dengan A tambah 2 tambah 7 tambah F. Berarti di sini A tambah 10 sama dengan A ditambah 9 ditambah dengan F. A-nya bisa kita coret, akan saling habisi. Kemudian yang tersisa adalah F sama dengan 10 kurang 9 sama dengan 1. Berarti kita dapat nilai F-nya sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi, coba kita tuliskan kembali informasi penting apa saja yang kita sudah peroleh sejauh ini. Jadi, di sini sudah ada nilai masing-masing variabel dalam angka dan juga dalam A. Kita tulis kembali supaya tidak jadi kita tuliskan kembali supaya kita tidak lupa. Mulai dari C itu nilainya sama dengan berapa ya? Kita lihat C sama dengan A kurang 2. Selanjutnya untuk D itu berapa nilainya? D sama dengan 4. Kita tuliskan D sama dengan 4. Lanjut untuk E itu sama dengan A kurang 5. Berarti kita tuliskan A kurang 5. Untuk F nilainya itu sama dengan Nah, untuk F itu nilainya ini ya 1. Berarti kita tuliskan F-nya itu adalah 1. Dan yang terakhir G-nya itu adalah sama dengan E tadi ya. Berarti kita tuliskan A kurang 5. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi ini, kita fokus di baris keempat dan juga kolom ketiga yang ini 6, 2, E, 7. Jadi di sini kita bisa tuliskan menjadi B tambah F tambah 7 tambah G itu sama dengan 6 tambah 2 tambah E tambah 7. Nah, di sini kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Jadi B-nya itu belum ditahu, F-nya itu adalah 1 tambah 7 tambah G sama dengan 6 tambah 2 tambah E tambah 7. Jadi ingat, karena tadi di sini dikatakan E dan G sama, jadi E sama dengan G, maka bisa kita coret E dengan G-nya karena nilainya sama, nanti akan saling mengurangkan. Nah, kemudian di sini yang tersisa kita jumlahkan. 1 tambah 7 adalah 8, berarti B tambah 8 sama dengan 6 tambah 2 itu adalah 8 tambah 7 adalah 15. Berarti untuk mendapatkan nilai B itu sudah sangat mudah. Positif 8-nya kita pindah ke ruas kanan, kita peroleh 15 dikurang 8, maka kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 7. Sehingga jawaban dari soal nomor 6 ini nilai B sama dengan 7. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah pembahasan soal pada video bagian kedua, pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsi pada video kali ini.
Jadi kalau misalkan kalian suka dengan ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.